Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya Novia Wahyuningsi, saya mahasiswa dari Universitas Horizon Karawang. Saya di sini ingin mengadakan acara penyuluhan kepada kalian semua. Penyuluhan tentang apa? Tentang penyakit demensia. Sebelumnya, apakah ada yang tahu di sini demensia itu apa? Baik, jika tidak ada yang tahu, tidak apa-apa, karena hari ini kita akan tahu apa sih itu demensia. Hari ini kita akan belajar, hari ini kita akan berdiskusi, sharing bersama-sama apa sih itu demensia. Tujuannya sendiri saya mengadakan acara penyuluhan ini tuh untuk apa? Sebenarnya penyakit ini tuh sudah sangat umrah jika kita menginjak usia lansia. Setidaknya, jika saya mengadakan acara penyuluhan ini, kalian bisa sedikit mengingat jika kalian misalnya sudah masa lansia dan tidak ingin terjadi penyakit ini kepada kalian bisa mencegahnya. Mungkin cakupan materi yang akan dibahas tidak akan terlalu banyak, mungkin hanya seputar perkenalan apa sih itu demensia, lalu ada berapa jenis sih demensia itu, faktor penyebabnya apa saja, lalu tanda dan gejalanya apa saja, kemudian cara mengobati, cara mencegah, lalu cara merawatnya itu bagaimana. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah pengertian demensia. Demensia itu apa sih? Demensia adalah suatu penyakit atau suatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan oleh suatu penyakit gangguan otak. Yang ditandai dengan apa? Yang ditandai dengan satu, penurunan kemampuan berpikir atau daya mengingat, lalu daya menghitung, daya berbahasa, sehingga apa? Sehingga aktivitas sehari-hari kita itu menjadi terhambat. Jadi, apakah kalian bisa simpulkan terkait penjelasan saya tadi? Apa sebenarnya penyakit yang saya deskripsikan tadi? Iya, benar. Yang saya deskripsikan tadi terkait penjelasan penyakit pikun. Kita sering menyebutnya itu dengan penyakit pikun. Namun dalam istilah medis atau dalam istilah Latin itu namanya penyakit demensia atau penyakit dementatum. Lalu lanjut yang kedua, yaitu epidemiologi. Kita sebut yaitu pola penyebaran. Ada berapa jenis di demensia itu? Demensia ada 5 jenis. Yang pertama demensia Alzheimer, demensia yang paling sering terjadi. Yang kedua demensia vaskuler, yang ketiga demensia Lewy bodies, yang keempat demensia frontotemporal, yang kelima adalah demensia kombinasi. Ada 5 jenis. Baik, kita uraikan satu persatu agar kita tahu perbedaannya itu apa. Yang pertama, demensia Alzheimer. Demensia ini adalah di mana keadaan klinis seseorang mengalami penurunan kemampuan intelektual ataupun emosional secara progresif. Secara progresif di sini itu apa? Secara cepat gitu. Gejala tanda yang ditimbulkan apa saja? Gangguan memori sehingga mengakibatkan kemampuan beraktivitas sehari-hari itu menjadi terganggu, kemudian selalu salah meletakkan barang, kemudian sulit berpikir abstrak. Apa sih sulit berpikir abstrak itu? Jadi sulit mengelola informasi dari sekitar. Yang kedua, demensia vaskuler. Demensia vaskuler adalah di mana adanya gangguan fungsi otak yang disebabkan karena aliran darah berkurang. Kenapa aliran darah bisa berkurang? Karena kondisi tersebut bisa disebabkan karena adanya penumpukan plak di pembuluh darah arteri, itu bisa terjadi. Lalu kita lanjut, yang ketiga adalah demensia Lewy bodies. Demensia Lewy bodies adalah adanya gangguan endapan protein di mana di dalam sel saraf pada otak. Akibatnya apa? Akibatnya fungsi otak untuk menghantarkan sinyal kimia ke seluruh tubuh itu menjadi terhambat. Itulah mengapa orang-orang yang mengalami demensia tipe ini mengalami respon daya ingat yang lambat. Lalu lanjut, yang keempat ada demensia frontotemporal. Demensia frontotemporal adalah demensia yang terjadi karena adanya rusaknya sel-sel saraf pada otak bagian depan yang disebut frontal temporalis. Fungsi otak temporalis itu untuk apa? Otak bagian depan itu untuk apa? Untuk mengatur kepribadian, tingkah laku, kemudian kemampuan untuk berbicara. Sehingga jika otak ini terganggu, apalagi sel sarafnya terganggu,
itu semua akan terjadi hambatan. Lalu lanjut yang kelima, penyakit terakhir, penyakit demensia kombinasi. Demensia kombinasi adalah gabungan dari 2 atau lebih jenis demensia, baik itu demensia Alzheimer dengan demensia frontotemporalis ataupun demensia Alzheimer dengan demensia Lewy bodies. Lalu kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu terkait penyebab penyakit demensia. Penyebabnya apa saja sih? Yang pertama, intoksinasi. Intoksinasi tidak lain adalah keracunan, baik itu keracunan obat ataupun alkohol. Yang kedua yaitu infeksi susunan saraf pusat. Infeksi susunan saraf pusat itu artinya apa? Adanya gangguan peradangan pada otak, baik itu bakteri, disebabkan oleh bakteri, jamur. Yang ketiga yaitu gangguan metabolik. Gangguan metabolik adalah gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan. Contohnya apa? Contohnya seperti tekanan darah tinggi, lalu penumpukan lemak, kemudian kenaikan kadar gula darah. Itulah contohnya gangguan metabolik. Kemudian adanya gangguan nutrisi atau malnutrisi, yaitu tidak seimbangnya nutrisi kita di dalam tubuh. Gangguan vesikuler. Gangguan vesikuler adalah penyakit yang ditandai dengan adanya penyempitan pembuluh nadi di luar otak dan jantung. Kemudian depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati. Kemudian penyakit degeneratif progresif diantaranya seperti tadi penyakit Alzheimer ataupun Parkinson. Itulah beberapa penyebabnya. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu manifestasi klinis atau tanda-tanda dan gejala-gejala terkait penyakit demensia. Tanda dan gejalanya apa saja? Tanda dan gejalanya dibagi menjadi 2, yaitu gejala perubahan kognitif dan gejala perubahan psikologis. Yang pertama, gejala perubahan kognitif. Di antaranya atau contohnya sebagai kesulitan dalam berpikir abstrak. Yang tadi apa? Kesulitan mencerna informasi dari sekitar. Kemudian kesulitan untuk berkomunikasi sesama. Kemudian mengalami disorientasi waktu dan tempat. Disorientasi waktu dan tempat itu apa? Mengalami kita tuh tadi pergi dari rumah tuh jam berapa ya? Lalu kita tuh habis dari mana ya? Kemudian kehilangan ingatan. Kemudian sering lupa dalam meletakkan benda. Yang kedua yaitu gejala perubahan psikologis. Yang pertama yaitu adanya perubahan tingkah laku dan kepribadian. Yang kedua, sering mengalami depresi. Yang ketiga, sering mengalami halusinasi. Kita lanjut ke poin terakhir, yaitu bagaimana kita mencegah, bagaimana kita cara merawat, cara mengobati pasien demensia ini. Nah, ini dia beberapa pencegahan, pengobatan, dan perawatan demensia. Kita uraikan satu persatu. Yang pertama, pencegahan. Bagaimana sih agar penyakit ini tidak terjadi kepada kita? Yang pertama, dengan menjaga pikiran agar tetap aktif. Dengan cara apa? Dengan cara membaca, memecahkan teka-teki. Untuk apa? Untuk memperkuat dan mengasah memori kita sendiri. Yang kedua, dengan berhenti merokok dan menghindari paparan asap rokok karena itu sangat berbahaya. Yang ketiga, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi dari berbagai makanan yang sehat, terutama dari vitamin D, vitamin B, dan vitamin C. Contoh dari vitamin D, seperti kuning telur, ikan sarden, susu. Contoh dari vitamin B, daging, yogurt, dan lain-lain. Contoh dari vitamin C apa? Seperti buah-buahan. Kemudian yang keempat, dengan menjaga pola makan. Yang kelima, dengan beristirahat cukup jika memiliki gangguan tidur. Lalu, jangan ragu untuk memeriksa diri ke dokter. Pengobatannya sih dengan apa saja sih? Dengan cara obat-obatan dan dengan cara terapi. Obat-obatan jenis apa? Yang pertama, obat jenis memantin. Yang kedua, dengan obat jenis penghambat kolinesterase. Obat penghambat kolinesterase bekerja dengan meningkatkan senyawa kimia. Contohnya apa? Donepezil, galantamin, dan lain-lain. Yang kedua, obat memantin. Obat ini bertugas untuk apa? Untuk mengatur aktivitas glutamate. Ialah pembawa pesan kimiawi yang terlibat dalam fungsi otak dan pengolahan memori. Kemudian,
Yang kedua dengan terapi. Terapinya itu ada terapi stimulasi kognitif, terapi okupasi, kemudian terapi ingatan. Kemudian rehabilitasi kognitif. Terapi stimulasi kognitif bertujuan untuk merangsang daya ingat dalam memecahkan sebuah masalah atau kemampuan berbahasa. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pasien tersebut buku harian, kemudian memberikan teka-teki untuk apa? Untuk melatih daya ingat kembali. Yang kedua, terapi okupasi, yaitu bertujuan untuk mengajarkan penderita mengingat kegiatan aktivitas-aktivitas sebelumnya yang sering dilakukan. Dengan cara apa? Membantu mereka melakukan pekerjaan di rumah, menyapu, mencuci piring, kemudian mengepel, dan lain-lain. Yang ketiga, terapi ingatan bertujuan untuk membantu penderita mengingat riwayat hidupnya. Kemudian yang keempat, rehabilitasi kognitif bertujuan untuk melatih bagian otak yang tidak berfungsi menggunakan bagian otak yang sehat. Yang terakhir, cara merawatnya itu bagaimana? Dengan cara menjaga emosi pasien agar tetap stabil, hindari berbicara membentak dan tidak mengabaikannya. Yang kedua, membantu pasien mengikuti pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter. Yang ketiga, berkomunikasi yang benar dengan cara menggunakan pilihan kata yang mudah mengerti, tidak terburu-buru, dan gunakan gestur tubuh untuk menunjukkan suatu hal.